Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri Zakul Arif dari Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Untak, Surabaya. Nah, pada kali ini saya akan mengajarkan materi tentang kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Apa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Apakah dia harus menjadi sosok manusia yang ditakuti banyak orang? Atau memberikan kesan bahwa dia adalah seorang pahlawan super? Tidak semudah itu menjadi seorang pemimpin. Bahkan, pemimpinan punya seni dan caranya sendiri. Anda mungkin bisa menyuruh-nyuruh orang, tetapi itu tidak menjadikan Anda pemimpin yang baik. Nah, untuk itu, mari simak berbagai macam pengertian dan hal-hal penting lainnya terkait seni kepemimpinan supaya dapat memahami bagaimana cara untuk membangun jiwa kepemimpinan dari diri Anda. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin yaitu wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Kemudian ada nih beberapa pengertian dari para ahli. Nah, ada nih beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Kemudian, menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut sesuai situasi. Lalu, menurut Emil dan Kons, kepemimpinan adalah suatu perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau shared goal. Nah, ada berbagai macam definisi kepemimpinan. Tetapi, secara umum, semua merujuk pada tindakan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Yang pertama, teori karakter. Yang kedua, teori perilaku. Kemudian yang ketiga adalah teori kepemimpinan situasional. Kemudian ada beberapa fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktur, fungsi konsulatif, fungsi partisipasi, kemudian fungsi pengendalian. Nah, pastinya sebagai seorang kepemimpinan, pasti ada tujuannya dong. Nah, apa ya tujuannya? Nah, tentunya kepemimpinan memiliki tujuan. Yang pertama, mencapai tujuan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu dan akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Dari seorang kepemimpinan pastinya mempunyai sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, antara lain yaitu punya pendirian, proaktif, jujur, komunikatif, terbuka terhadap pendapat, tidak mudah iri, visioner, dan sabar. Kemudian, tentunya ada banyak macam-macam sekali gaya kepemimpinan. Kepemimpinan otokratis, kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan delegatif. Itulah berbagai macam hal yang bisa Anda ketahui terkait kepemimpinan. Pada dasarnya, kepemimpinan bukan sekedar bakat. Kepemimpinan adalah sebuah seni yang bisa dilatih apabila Anda mau mempelajarinya. Dari waktu ke waktu, Anda akan mampu menguasainya dengan baik. Nah, sekian penjelasan video saya mengenai kepemimpinan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.